Bagaimana Pak cara menjelaskan dan dalam keberadaan kejahatan dan penderitaan di dunia ini dalam konteks keilahian Allah yang dikenal sebagai Tuhan yang Maha Kasih dan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Pak. Sebetulnya itu bukan hanya problem yang dijawab dalam ilmu teologi. Dalam filsafat pun itu kan dibahas. Itu yang namanya teodise dalam cabang ilmu filsafat itu adalah kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan kejahatan. Ya kan? Bukan Tuhan membiarkan kejahatan. Tuhan kan memelihara alam semesta ini. Tapi karena Tuhan memberikan kepada manusia itu free will. Ya kan? Sekarang pertanyaannya. Buah yang dimakan Hawa itu durian atau mangga kira-kira? Enggak ada keterangan, atau apel, enggak ada keterangan. Tapi buah pengetahuan itu buah etis, etika. Maka disebut yang baik dan yang jahat. Itulah yang sebetulnya gambaran tentang free will yang Tuhan berikan pada manusia. Tuhan bukan tidak mampu. Tapi Tuhan kan konsekuen dengan apa yang diberikan kepada umatnya. Ya toh? Tuhan bisa saja misalnya ketika Adam mau makan buah itu dari Hawa. Ditampel saja itu supaya enggak jadi makan. Bisa Tuhan. Tapi Tuhan membiarkan itu sekalipun setelah ketika manusia mengambil buah itu Tuhan tetap campur tangan kan? Maka yang disebut protevangelion, Injil pertama, itu adalah Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara anak perempuan ini dan keturunanmu. Keturunanmu itu akan meremukkan kakinya. Dan anak dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itu kapan terjadi? Ketika penyaliban. Tafsir-tafsir Yahudi pun juga mengakui itu. Misalnya di dalam Targum. Targum itu terjemahan Alkitab dalam bahasa Aramaik. Dia mengatakan gini. Ketika keturunan Hawa, maksudnya manusia, setia pada Taurat, maka kita meremukkan kepala ular. Tapi ketika keturunan perempuan itu lalai pada Taurat, maka dia menyakiti kakinya. Terus menerus itu terjadi sampai kedatangan Raja Mesias. Itu tafsiran Yahudi. Jadi ada banyak tafsiran Yahudi yang sebetulnya itu menjadi akar dari penafsiran bapak-bapak gereja tentang keselamatan itu. Jadi itulah tentang pilihan yang baik dan yang jahat. Ketika anak-anak perempuan, anak dari sang perempuan tadi melupakan Taurat, iblis menang. Tapi ketika anak perempuan setia pada Taurat, iblis kalah. Saling peperangan mulai dari zamannya manusia dicobai oleh setan, sampai akhir zaman itu akan terus terjadi. Sampai datangnya Raja Mesias. Sampai datangnya Raja Mesias yang menyudahi daur yang terus-menerus berulang terjadi. Nah itu ya. Jadi kalau manusia tidak diberikan kehendak bebas, maka di situ tidak ada kecerdasan. Malaikat itu kan hanya sekarang menjadi taat saja kan. Tapi tidak bisa menciptakan pesawat terbang. Benar tidak? Karena pesawat terbang itu bisa diciptakan sekalipun manusia itu dosa. Tapi kan ada pilihan. Pilihan itu tentu tidak sebebas yang kita pikir. Karena sebebas apapun kita memilih, ketentuan Tuhan tetap lebih besar daripada kita. Makanya dikatakan dalam surat Filipi itu, tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih waktu aku tidak hadir.
Tadi ayat Filipi pasal 1:12 tadi segera dipertegas oleh ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi artinya manusia punya kehendak bebas, punya free will, tetapi Tuhan yang tetap menjadi aktor utamanya. Dan misteri itu yang mau dipecahkan oleh kaum Arminian, oleh Calvinis, tapi saya harap Anda tidak usah masuk ke dalam perdebatan itu. Yang jelas kira-kira orang Kristen itu sebagai umat Kristus sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Kenapa sudah? Karena melalui Putra Allah yang sudah menghancurkan kepala ular itu, jaminan keselamatan sudah ada. Itu yang disebut SIM-S, surat izin memasuki surga. SIM-S itu. Tapi SIM-S itu harus kita jaga agar kita tetap menggunakan SIM itu sampai nanti Tuhan memanggil kita. Itulah tetap kerjakanlah keselamatanmu. Jadi keselamatan itu tetap kita kerjakan sekalipun kita sudah dijamin keselamatan kita. Ya kan? Bagaimana kita mengerjakan keselamatan dalam takut dan gentar. Tetapi itu bukan usahamu. Tuhanlah yang mengerjakan itu di dalam kamu. Satu contoh misalnya. Ini kan menjadi pertentangan antara teologi Katolik sama Protestan. Sebetulnya. Tapi waktu itu memang orang bertengkar itu cenderung ekstrim. Yang dikritik tidak mau balas ngeritik kan itu kan. Makanya ketika terjadi yang seperti ini saya mengambil jalan tidak ikut ini, tidak ikut itu. Lah kok bisa? Karena gereja di seluruh dunia bukan hanya Katolik Protestan. Di timur ini ada gereja-gereja ortodok yang tidak pernah bertengkar soal ini. Dan kalau ada dua orang bertengkar, pilihlah yang tidak masuk dalam konflik. Itu pasti lebih netral kan? Nah, di gereja ortodok tidak pernah dipertentangkan antara iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan itu karena pertama pertentangan antara Luther sama gereja Katolik. Dua-duanya ekstrim. Ya, satunya ekstrim, pokoknya semua kritik Luther itu dibungkam. Tapi Luther juga ekstrim. Gara-gara dia saking mengkritik gereja Katolik, dipertentangkan antara surat Roma dan surat Yakobus. Surat Yakobus yang sudah diterima 16 abad sampai zaman Luther, sama Luther mau dihapus. Ayo siapa yang mau bela Luther dalam ini? Saya enggak ikut Luther kalau dalam hal ini. Masa firman Tuhan diragukan? Sudah 16 abad tidak pernah jadi masalah, Luther menyebutnya sebagai surat jerami. Ya kan? Nah akhirnya teolog kedua belah pihak ini saling belajar. Rendah hati, mau menerima kritik, menerima teguran. Dan saya ingin mengutip dari Olaf Suman. Olaf Suman itu adalah seorang profesor teologi dari Lutheran. Dia mengatakan, coba perdebatan abad 16 ini tidak seluruhnya relevan untuk kita katanya. Dalam iman bangsa Israel, tidak ada iman tanpa langsung disertai dengan perbuatan. Tapi aktornya bukan manusia. Aktornya tetap Tuhan. Tapi hubungannya bukan subjek dan objek. Hubungannya subjek pertama dan subjek kedua. Dua-duanya subjek. Contohnya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Anoki Adonai Eloheka asar hosetika me'aret Misrayim mibet afwadim. Yang telah membawa engkau dari tanah Mesir. Membawa engkau keluar dari tanah Mesir maksudnya. Pertanyaannya, apakah Israel itu subjek pertama, subjek kedua, subjek pertama kan Tuhan. Apakah Israel itu subjek kedua ataukah objek? Jadi karena Tuhan yang membawa ya berarti ini sekarang Israel di sini. Terus Tuhan langsung diangkat Israel begini. Apa itu yang terjadi? Jalan sendiri selama 40 tahun. Bahkan bisa saja Israel masuk ke tanah perjanjian lewat jalur orang Filistin. Tidak perlu harus 40 tahun. Tapi karena Tuhan melihat apa yang konsekuensi perbuatanmu apa.
Maka sampai muter dulu di Yordan 40 tahun. Makanya bukan Tuhan tidak kuasa untuk menumpas kejahatan. Tetapi itu konsekuensi dari pilihan. Tuhan akan terus memelihara ciptaannya. Meskipun ya itu tidak dipahami sebagai sesuatu logika matematis. Kalau enggak ini ya ini ilmu yang pasti. Enggak, begitu. Saya kira itu.